Saya masih mengajak Anda ngobrol dengan peneliti senior Netgrid dan Presidium Nasional Jaringan Demokrasi Indonesia, Hadar Gumai. Pak Hadar, tadi kita sama-sama semua sepakat tentu kepentingan kita adalah menjaga legitimasi hasil pemilu. Salah satunya adalah dengan memastikan bahwa verifikasi administratif dan faktual dilakukan itu sesuai dengan prosedur. Besok mau ditetapkan peserta pemilu, menurut Anda apa yang harus dilakukan oleh KPU malam ini? Sayang sekali belum bisa bergabung, tapi mungkin Anda bisa memberikan perspektif soal itu. Ya, saya kira KPU perlu betul-betul memastikan bahwa yang akan ditetapkan besok itu adalah sesuai dengan fakta lapangannya, fakta hasil verifikasi faktualnya, dan persyaratan lainnya. Karena kalau nanti betul-betul didapatkan adanya penyimpangan, itu berpotensi terjadinya sengketa, penolakan, dan tadi kembali kepercayaan masyarakat terhadap hasil kerja penyelenggara pemilu kita itu akan rendah. Dan ini akan berlanjut sampai selesainya pemilu ini. Nah, ini betul-betul harus kita hindari, dan jadi saya ingin mengingatkan sekali lagi melalui media ini, mohon betul KPU di dalam menetapkan besok betul-betul sesuai dengan fakta yang ada. Ya, itu permintaan untuk KPU. Kalau untuk koalisi masyarakat sipil kawal pemilu bersih sendiri, termasuk Pak Hadar, Perludem, dan beberapa aktivis lain, termasuk dari ICW itu bakal melakukan apa untuk sama-sama kita berkontribusi untuk menjaga legitimasi hasil pemilu nanti? Ya, jadi kita harus melakukan upaya koreksi terhadap apa yang terjadi saat ini. Jadi kalau ini dugaan-dugaan yang sangat kuat, tentu kemudian harus diproses hukum. KPU tentu harus menjelaskan semuanya, dan kalau memang ternyata tidak bisa diselesaikan, proses hukum yang harus dilakukan. Saat ini kami sedang mengupayakan untuk membuka kontak pelaporan terhadap pelanggaran ini dari pihak-pihak khususnya penyelenggara atau masyarakat lain yang mengetahui dan mempunyai bukti, agar kita semakin mengetahui besarnya berapa dan kemudian bahan-bahan yang cukup untuk dilakukan proses hukum selanjutnya. Kemudian juga kami ingin mengajak masyarakat untuk mengikuti atau memantau proses ini, dan kemudian juga kami telah mengirim surat somasi hari ini, dan kami berharap ada jawabannya segera. Selanjutnya akan membantu mendampingi penyelenggara di daerah yang sedang bersiap melaporkan atau melakukan pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, sehingga memang betul-betul menjadi jelas dari apa yang terjadi dan siapa yang sebetulnya menjadi mastermind atau yang bertindak salah ini, dan itu harusnya nanti dijatuhkan sanksi. Tadi ada beberapa bagian yang disampaikan oleh Pak Hadar sempat terganggu secara audio, tapi semoga pesannya tetap sampai kepada pemirsa. Tapi saya ingin menutup obrolan kita malam ini dengan satu hal. Saya ingin mengkonfirmasi, apakah benar karena beberapa teman dari Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih juga mengatakan bahwa ini ada perintah secara terstruktur dan ada hubungan telepon, ada perintah untuk meloloskan, mengubah dari yang tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat. Itu ada dan faktanya, bukti-buktinya ada, sehingga menurut Anda KPU memang benar-benar harus menjelaskan sebelum mengumumkan peserta pemilu besok? Ya, dari data dan informasi yang saya dapatkan, secara kebetulan saya pernah menjadi anggota KPU, sehingga saya mengenal sejumlah penyelenggara yang masih ada sekarang, dan mereka menyampaikan semua informasi dan berbagi data kepada saya. Dan tidak mungkin penyelenggara pemilu yang sudah bekerja keras, yang betul-betul sudah diangkat sumpah dan selama ini bekerja, kemudian keluar dengan ide sendiri menyimpang. Jadi saya juga mendengar bagaimana instruksi itu disampaikan, tidak hanya melalui jalur komisioner, tapi juga melalui jalur sekretariat jenderal.
Nah, jadi saya mendengar, saya mendapatkan sejumlah data. Jadi saya kira dugaan itu sangat kuat adanya perintah dari pusat. Oke, tentu kita berikan ruang kepada koalisi masyarakat sipil untuk bisa menyuarakan menjadi pengawas dari Komisi Penyelenggara Pemilu. Ini juga menjadi bagian dari demokrasi. Obrolan malam ini juga adalah bagian dari kontribusi kita semua untuk mengawal demokrasi. Karena sama-sama kita Mbak berharap Prisia dengan TV-nya membantu juga untuk mengangkat persoalan ini. Ya, sayang sekali sebenarnya kami mengundang KPU, tapi mungkin masih sibuk karena besok hajatan besar sekali. Tapi ini menjadi bagian dari kontribusi kita bersama untuk menjaga legitimasi pemilu. Terima kasih buat Pak Hadar. Saya juga ucapkan terima kasih buat pemirsa yang sudah menyaksikan obrolan malam hari ini. Kami akan ajak Anda untuk ngobrol dengan sejumlah narasumber lain besok. Jadi kita jumpa lagi besok ya. Saya Fristian Grich. Sampai jumpa.